Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Bu Umi senang sekali ya bisa berjumpa kalian kembali di pelajaran Sirah yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang 4 peristiwa penting yang dialami oleh baginda Rasulullah di masa kecilnya. Yuk kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, saat masih kecil ada 4 peristiwa utama yang dialami oleh baginda Rasulullah. Peristiwa apakah itu? Baik, kita mulai. Yang pertama, pengasuhan baginda Rasulullah di kampung Bani Sa'ad. Anak-anakku, saat baginda Nabi lahir ke dunia di Mekah pada waktu itu sedang terjadi bencana, yaitu wabah penyakit yang melanda. Sang kakek Abdul Muthalib kemudian memutuskan baginda Nabi harus dibesarkan di luar kota Mekah di tempat yang aman sampai masanya tiba. Baginda Nabi kemudian Allah takdirkan bertemu dan menyusu dengan ibunda Halimah, seorang wanita penduduk Bani Sa'ad yang terkenal sebagai wanita yang penyayang. 4 tahun lamanya baginda Nabi tinggal di kampung Bani Sa'ad. Saat tahun keempat terjadi peristiwa besar yang menyebabkan baginda Nabi dikirim kembali ke Mekah. Peristiwa apakah itu? Baik, yang kedua, peristiwa di masa kecil Rasulullah, pembelahan dada. Anak-anakku sayang, saat sedang asyik bermain bersama saudara susuannya, tiba-tiba datanglah 2 orang lelaki yang merupakan penjelmaan dari 2 malaikat yang suci. 2 malaikat ini datang membawa bejana berisi air dari surga. Mereka kemudian membawa Nabi Muhammad yang sedang bermain ke atas sebuah batu, membaringkannya dan membelah dadanya. Dari dalam dadanya dikeluarkan jantung yang kemudian dicuci bersih dan dimasukkan kembali. Peristiwa ini tak luput dari pengetahuan ibunda Halimah As-Sa'diyah. Ketakutan pun melanda mereka sekeluarga. Maka dengan berat hati baginda Rasulullah dikembalikan ke kota Mekah. Anak-anakku sayang, di kota Mekah baginda Nabi berkumpul kembali bersama ibunda Aminah dan sang kakek Abdul Muthalib. Baginda Rasulullah tumbuh menjadi balita yang cerdas dan tangkas. Tubuhnya besar dan kuat, sopan santunnya luar biasa. Pada saat berusia 6 tahun, baginda Nabi diajak oleh sang ibunda ikut kafilah dagang yang melewati Madinah. Ibunda Aminah ingin berziarah ke makam suaminya Abdullah. Perjalanan panjang pun mereka tempuh bersama seorang pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Sesampainya di Madinah mereka pun berziarah. Namun sayangnya saat hendak kembali ke Mekah, ibunda Aminah jatuh sakit. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah, ini peristiwa ketiga yang dialami Rasulullah. Wafatnya sang ibunda di Abwah Madinah. Anak-anakku sayang, setelah berziarah, ibunda pun hendak kembali ke Mekah. Namun apa daya, jatuh sakitlah ibunda. Setelah 1 bulan lamanya, Allah berkehendak mengambil kembali ibunda Aminah ke haribaannya. Dengan penuh sedih, baginda Rasulullah menghadapi detik-detik wafatnya sang ibunda. Air mata penuh kesedihan mengalir di pipi Rasulullah. Namun baginda Rasulullah adalah anak yang kuat dan tabah. Dengan tangannya sendiri, beliau menggali kuburan untuk ibunda.
Kemudian mereka pun kembali ke Mekah. Di sana baginda Rasulullah diasuh oleh sang kakek tercinta Abdul Muthalib. Kehidupan tanpa ayah dan ibu di masa kecilnya membuat Abdul Muthalib sangat mencintai baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pun tak pernah ditinggalkan kemanapun Abdul Muthalib pergi. Namun sayangnya semua hanya berjalan 2 tahun lamanya. Saat baginda Rasulullah berusia 8 tahun, terjadilah peristiwa keempat, yaitu meninggalnya sang kakek Abdul Muthalib. Anak-anakku sayang, demikianlah saat berusia 8 tahun baginda Nabi telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Demikianlah kisah hari ini ya. Bersyukurlah kita karena sampai hari ini kita masih memiliki keluarga yang utuh. Baiklah, Bu Umi akhiri kisah kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.